kepada pemuda dan remaja, sebentar tiba saatnya kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami sembah
akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Tuhan saja yang pimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti semuanya bersuka cita, amin. Kita semua percaya bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus, amin. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Siapkan hati kita, telinga kita untuk menerima berkat firman Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ini yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau yang lebih mengenal hati kami, bahkan melebihi semua dari orang-orang yang terdekat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau yang lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami, yang terdalam sekalipun di dalam hati kami. Meskipun orang lain tidak tahu, tapi kami yakin bahwa Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu, kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Kalau sebentar tiba saatnya kami untuk menerima berkat firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, urapi telinga dan juga hati kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa bertumbuh subur di hati kami, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, serta bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, GUJC, GPS Mojo Agung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Semoga hari ini, semoga malam ini kalian masih diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kebenaran. Anak-anak muda GUJC yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan mengambil tema, yaitu kerjakan selagi bisa. Kerjakan selagi bisa. Ya, kita akan lihat ayatnya dulu sebagai dasar untuk penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, Pengkhotbah 9 ayat yang 10 ini, di bagian awal dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau terjemahan lain dikatakan kerjakanlah itu sebaik-baiknya. Kenapa malam hari ini saya ambil tema kerjakan selagi bisa? Anak muda GUJC yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana ada suatu kebiasaan, ya. Itu juga saya, termasuk saya, dan saya juga belajar malam hari ini, kebiasaan pekerjaan yang ditunda. Pernah alami? Jadi pekerjaan yang ditunda-tunda seharusnya bisa dikerjakan, tetapi karena mungkin waktunya masih panjang, kita bilang sudahlah nanti aja, waktunya kan masih panjang, nggak perlu kita kerjakan dulu, ya. Oh masih gampang itu, nanti kan bisa nanti. Ya. Jadi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, mengulur-ngulur waktu, ya. Kita mau belajar bersama-sama. Saya tidak menghakimi kalian seperti itu, enggak, tapi Om Yanto pernah mengalami hal seperti itu, ya. Pada waktu akhir daripada kuliah Om Yanto, pada saat penulisan skripsi, ya, itu molornya terlalu lama
Karena apa? Karena menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda seharusnya bisa dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Alasannya apa? Karena dosen pembimbingnya nggak ada di tempat pada waktu mau konsultasi, karena waktunya nggak tepat, ya, dan macam-macam sekali. Akhirnya molor, nggak tepat waktu. Kadang-kadang kebiasaan seperti ini, pekerjaan itu dilakukan pada waktu injury time, deadline, ya. Besok kita dikasih waktu 1 minggu, tetapi kita kerjakan cuma 1 hari. Waduh, gopoh kabeh, bingung. Sampai ada istilah SKS, anak-anak sekolah, sistem kebut semalam. Padahal kita sudah diberi waktu yang panjang, ya, untuk belajar. Tapi begitu ujian bingung. Ya. Pekerjaan mengulur-ngulur waktu atau menunda-nunda pekerjaan ini, itu kita akan lihat nanti. Itu efeknya juga nggak baik. Itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan malam hari ini. Dikatakan di sini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu kerjakan. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga itu artinya apa? Ya dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menunda-nunda waktu lagi. Begitu dijumpai tangan kita, kerjakan itu dengan baik. Ya. Kenapa? Firman Tuhan ini dipercaya ditulis oleh Raja Salomo di pengkhotbah ini. Siapa Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja yang diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan Allah. Pada waktu dia masih muda, dia diberikan kekuatan tampuk menjadi raja, dan Tuhan Allah dia bilang sama Salomo, Salomo, apa sih yang kamu mau dari aku? Akan saya berikan. Dia katakan apa? Enggak kekayaan, bukan umur panjang, bukan kehormatan. Dia katakan, berikan saya hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin umat. Nah, salah satu yang ditulis ini mempunyai arti yang luar biasa. Bagaimana kita tahu Salomo itu memberikan firman Tuhan ini memberikan contoh. Jadi jangan kamu menunda-nunda waktu. Kalau tanganmu menemui satu pekerjaan, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan pengkhotbah 9 ayat 10 ini juga berbicara tentang kesempatan. Kita masih diberi waktu. Kita masih diberi kekuatan. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi sesuatu yang luar biasa untuk kita kerjakan hari-hari ini. Kita tahu bagaimana kalau jangan sampai terjadi, ya, kalau kita sakit, ya, kita nggak bisa apa-apa. Kita merasakan sakit tok. Tetapi saat ini kalian yang masih muda, masih kuat, masih diberi kekuatan, kesempatan, terapkan firman Tuhan ini, ya. Terus kita akan belajar, apa yang harus saya kerjakan, ya. Apa yang harus saya kerjakan? Ya, yang dijumpai tanganmu. Apa yang dijumpai tangan kita? Ya, pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang kita kerjakan. Yang sekolah, belajar, ya, belajar dengan sebaik-baiknya. Karena itu waktu kalian masih diberi kesempatan untuk belajar. Yang bekerja, ya, yang dijumpai tanganmu dalam pekerjaan itu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan sekuat tenaga, dikatakan di dalam pengkhotbah, dengan sekuat tenaga. Yang melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tunda-tunda lagi. Terutama kalau pengalaman saya, itu kalau kita bekerja sendiri, itu kita bisa mungkin, ya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita sudah kelompok, seperti satu kelompok itu, kita maunya bekerja secara cepat, tetapi kelompok kita masih panjang, lah menunda-nunda waktu lagi. Oh, masih lama. Nah,
Apa yang dijumpai tangan kita saat ini? Apa kegiatan kita hari ini? Nggak mungkin ya tangan kita diselontongi terus kita nggak melihat apa-apa. Kita di kamar terus, ya. Nanti kita lihat, ya. Kita lihat nanti. Kalau om nggak pernah tanganku nggak pernah jumpa apa-apa. Waduh itu ya kebangetan gitu ya. Oh, nggak pernah tangan saya nggak, berarti kamu nggak pernah nyapu, kamu nggak pernah belajar, cuma main HP toh ya, itu ya, main HP toh tangan saya ini jumpa cuman HP itu ya. Nah, firman Tuhan katakan apa yang dijumpai tanganmu pada saat sekolah, pada saat bekerja, pada saat kita melayani Tuhan, pada setiap kegiatan kita. Kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya selagi kita bisa, selagi saya bisa, ya. Mianto punya pengalaman dan saat ini sudah merasakan kapok kalau menunda-nunda pekerjaan. Kalau saya kerjakan hari ini, saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Kalau lebih awal bisa saya kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bagaimana cara kita mengerjakan yang ditemui tangan kita? Kita akan lihat dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Ini ayat yang saya pakai ya, ayat menjadi dasar di dalam setiap kegiatan saya gitu ya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang saya perbuat, itu saya perbuat dengan segenap hati saya, dan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bagaimana cara mengerjakan yang ditemui tangan kita? Dikatakan sebaik-baiknya dengan sekuat tenaga. Yang kedua adalah kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan kalau ada pimpinan kita, kalau ada guru kita, kalau ada hamba Tuhan, kita sepertinya melakukan pekerjaan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau nggak ada guru kita, nggak ada atasan kita, nggak ada hamba Tuhan, kita melakukan nggak ada yang ngawasi aja. Ingat, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang telah diberikan Tuhan kesempatan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada orang, nggak ada orang, mau diawasi, nggak ada diawasi, mau kita kerjakan dengan baik, ya, kita kerjakan dengan baik, dengan sekuat tenaga. Nah, dikatakan kenapa sih, mengapa kita harus bekerja dengan giat, mengapa kita harus belajar dengan giat, mengapa apa yang dikerjakan, apa yang ditemui tangan kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya. Kita akan lihat dasar daripada ayat ini ya, di dalam Kolose. Kita akan baca di dalam Kolose. Ya, Kolose kita baca pasal yang ketiga ayat yang 17. Kolose 3 ayat yang 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Akan saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup ya. Hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus. Kenapa saya harus giat? Kenapa harus saya bekerja sebaik-baiknya? Karena kita ini dikatakan firman Tuhan di dalam Kolose 3:17, di dalam firman Tuhan firman Allah yang hidup dikatakan, hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus. Kita ini menjadi suratan Kristus, ya. Kita ini menjadi suratan Kristus. Jadi supaya orang yang melihat pekerjaan kita,
Ya, semua mungkin guru kita, pimpinan kita, tua-tua gereja, ya, hamba Tuhan yang melihat perbuatan kita, pekerjaan kita, apa yang dijumpai tangan kita, kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, mereka melihat, itu loh anak Tuhan, ini loh anaknya Tuhan Yesus. Berarti dikatakan kita ini mewakili, ya, mewakili. Jadi jangan sampai kita ini malah dicemooh karena pekerjaan kita malah tidak mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita malah dilecehkan, kita malah direndahkan karena perbuatan kita. Tetapi walaupun kita masih muda, walaupun kalian masih muda, pekerjaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, apa yang kita lakukan, apa yang dijumpai tangan kita, kita kerjakan sebaik-baiknya. Karena kita mewakili Tuhan Yesus. Suratan, gitu ya, kita jadi baca. Itu yang pertama. Mengapa kita harus melakukan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga? Kita akan baca di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 2, kita baca ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang 12. Ini yang harus luar biasa, yang harus kita pegang juga. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dikatakan di sini itu supaya orang yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang dijumpai kita, apa hasil yang kita kerjakan di dalam pekerjaan itu, orang itu bisa memuliakan Tuhan. Orang itu menjadi percaya. Itu adalah tujuan kita. Ya. Jadi GJC kasih Tuhan, kesempatan saat ini, kesempatan malam hari ini, kesempatan hari ini, pakailah itu. Kerjakan selagi kita bisa kerjakan. Jangan kalian menunda-nunda lagi, ya. Jangan kalian itu mengulur-ngulur waktu lagi. Dan habit atau kebiasaan seperti itu sudah mulai sekarang kita kesampingkan. Jadi apa yang kita kerjakan? Katakanlah kalau kita sekolah, belajarlah mulai sekarang, merangkum. Ya. Sekarang enggak ada tatap muka, belum ada tatap muka. Berarti kalian sekolah dengan sistem online. Waktunya juga nggak panjang. Apa yang kalian kerjakan? Waktumu sangat banyak. Kita semua dikasih waktu Tuhan itu sama, 24 jam. Dan saya pernah baca bahwa orang yang bisa memanfaatkan waktu, orang yang bisa memanage waktu, itulah orang yang berhasil. Ya, saat ini waktu itu nggak bisa kembali lagi. Jadi pesan firman Tuhan malam hari ini, kerjakan selagi bisa. Apa yang sekarang ini dijumpai tanganmu, apa yang sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kalian, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya. Yang bekerja, ayo bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Gak perlu lagi kita melihat, oh itu kan koncoku, temanku itu bisa kok seperti itu, ya saya akan seperti itu. Ya, saya sungguh-sungguh, saya rajin, tetapi gaji saya lebih tinggi dari mereka. Ya, ingat, hasil itu Tuhan yang menentukan. Ya, dari pengalaman-pengalaman saya juga seperti itu. Kita nggak pusing masalah hasilnya apa, tetapi kita mau menerapkan firman Tuhan. Apapun yang dijumpai tangan kita, apapun yang saya jumpai, tangan kita yang jumpai, saya kerjakan, saya akan kerjakan sebaik-baiknya. Jadi itu yang menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Terus kalau kalian ngomong, oh hasilnya apa itu?
kalau aku melakukan seperti itu? Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita nggak perlu lagi ngomong hasilnya apa. Saat ini kalau Om Yanto bisa ada saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kalian saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kalian sehat, kalau Om Yanto sehat, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu berarti ini kesempatan kita melakukan yang baik, melakukan yang baik, melakukan yang baik. Ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu lakukan dengan sekuat tenaga. Mungkin manusia menutup mata. Kamu nggak perlu iri lagi kepada teman-temanmu. Kamu nggak perlu iri lagi kepada orang-orang yang mungkin di sekitarmu yang mungkin bekerja kurang bagus, ya, tidak sungguh-sungguh, juga nggak pikir lagi bagaimana keadaan kita sebagai anak Tuhan. Jadi Ki Jusi dikasih Tuhan, anak muda dikasih Tuhan mulai sekarang. Jangan menunda-nunda waktu lagi. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Kerjakan apa yang dijumpai tanganmu dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga. Ya, ayo terus supaya hidup kita bisa memuliakan Allah. Perbuatan kita, ucapan kita, hasil yang kita capai, kita hasilkan bisa memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Orang banyak mendengar, orang lain bisa datang kepada Tuhan, orang lain bisa percaya kepada Tuhan, orang yang belum percaya, orang yang lemah bisa dikuatkan karena perbuatan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita, ya. Terus jangan patah semangat bekerja untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan segala tenaga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa, kita akan tutup firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu. Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang masih kami miliki Tuhan. Dan firman-Mu malam hari ini mengajarkan kepada kami, selama kami bisa kerjakan sesuatu, kami akan kerjakan itu Tuhan. Baik itu di dalam anak-anak-Mu yang masih menempuh di dalam sekolah, kuliah, anak-anak-Mu yang saat ini bekerja, anak-anak-Mu yang saat ini melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini, kami boleh kembali giat, kami boleh kembali semangat untuk melakukan segala sesuatu ini dengan baik, dan hasilnya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu QGC di GPS Mojo Agung ini yang telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan tolong. Tuhan akan lawati mereka Tuhan. Berikan kekuatan iman di masa-masa yang saat ini pandemi COVID-19. Tuhan juga akan tolong yang sekolah secara online, yang bekerja di rumah, bekerja di kantor. Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lawati. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan hamba-Mu berdoa malam hari ini. Kau juga berkati akad atas pergaulan anak-anak-Mu ini, supaya anak-anak-Mu tetap setia kepada Engkau, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk untuk dunia ini Tuhan, tetapi terus anak-Mu semangat dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa malam hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini tengah mengalami pandemi COVID-19, dan kami bersyukur kalau saat ini berangsur-angsur juga turun yang terindikasi positif. Tuhan juga akan tolong. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami, dan Engkau merencanakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Demikian juga untuk wilayah Mojo Agung dan sekitarnya, Tuhan juga akan tolong supaya kembali di daerah Mojo Agung ini secara kondusif. Juga orang-orang yang terindikasi COVID-19 kembali normal, kembali sembuh Tuhan, supaya kami boleh melakukan ibadah dengan baik, melakukan ibadah tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, tenaga kerja, tenaga kesehatan,
tenaga keamanan, Polri, TNI yang telah mendukung di dalam masalah penanganan COVID-19 ini. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera supaya mereka boleh melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Dan sebentar kami juga akan beristirahat Tuhan. Tuhan akan tolong istirahat kami supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan, semangat yang baru, urapan yang baru. Kami boleh melakukan aktivitas kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.